Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Saya harus berbicara tentang Bayern Munchen karena banyak juga teman-teman yang mengatakan bahwa ayo dong Bayern Munchen yang salah satu favorit tapi bermain di Red Bull Arena hampir saja tumbang dari tuan rumah RB Salzburg. Dan saya harus berbicara karena ini klub kesayangan saya yang bermain tidak begitu oke ya. Memang dalam penguasaan bola semua statistik mereka menguasai, tapi kenapa saya bilang tidak oke? Karena tidak biasa mereka bermain kalau mereka kalah ya di percaturan Liga Champions kalau bicara pada musim ini. Ya. Bayern Munchen itu begitu superior, makanya disebut-sebut sebagai salah satu penantang kuat, entah dengan Manchester City, Liverpool atau Chelsea. Ini adalah tim yang layak untuk berada di babak final. Namun kemarin itu tim asuhan Julian Nagelsmann ini harus menunggu sampai 90 menit sebelum ada gol balasan dari Kingsley Coman. Ya. Mereka betul-betul mendapat kesulitan. Ya. Harus bekerja ekstra keras sepanjang laga. Memang penguasaan bola oke, 72% bagi Munchen. Hanya 28% dari Salzburg. Munchen juga melepaskan 22 tembakan. 9 diantaranya tepat sasaran atau on target. Nah, tuan rumah sebenarnya cuma 11 kali percobaan menembak dan 6 on target. Namun mereka menyulitkan Bayern Munchen. Tidak seperti biasanya ya. Sejak kekalahan mereka di Bundesliga pada akhir pekan lalu dari Bochum dengan 4-2 dipermalukan oleh Bochum. Walaupun Munchen masih ada di puncak klasemen sementara Bundesliga, tapi mereka belum bisa menghilangkan bagaimana shocknya mereka saat itu dipukul oleh Bochum. Ya. Dan ketika mereka ke Salzburg, mereka juga dikejutkan ya. Ketika pertandingan babak pertama berlangsung 21 menit, pemain pengganti yang masuk, Adamo ya, Junior Adamo, bisa menggetarkan gawang Sven Ulreich. Ya. Dan tidak sama sekali diduga ya, kalau bisa melihat bagaimana grafik ya, penampilan Munchen ini di fase grup ya. Begitu baik sekali ya, kuat sekali. 6 pertandingan 6 kali menang. Mereka menyapu bersih, termasuk 2 kemenangan lawan Barcelona. Ya. Kemudian mereka memukul Benfica. Mereka menghajar Dinamo Kiev. Dan mereka menjadi satu-satunya tim atau klub yang bisa mencetak 22 gol, hanya kemasukan 3 gol. Ajax di belakang mereka dengan 20 gol. City dan Liverpool aja mungkin City hanya 18 gol, Liverpool 17 gol. Di fase grup kalau bicara. Jadi Munchen tuh paling tinggi. Jadi layak kalau mereka difavoritkan. Tapi kalau melihat kemarin berbagai upaya yang dilakukan baik oleh Robert Lewandowski atau di kiri dengan ada Kingsley Coman, ada Müller, ada Leroy Sané, ada Sergei Gnabry, kemudian mereka juga masih punya Tolisso di tengah, ada Joshua Kimmich. Ini tidak berarti semua ya. Dengan penguasaan bola yang sangat tinggi, bahkan perpindahan bola dari kaki ke kaki yang baik dimainkan oleh pemain-pemain Munchen. Ada hampir 654 kali sentuhan mereka. Kalau tuan rumah itu hanya 250 sekian. Jadi memang jauh sekali. Akurasi operan aja sepanjang laga ya. Kalau bicara di 90 menit plus injury time, itu Munchen tuh di angka 84%. Nah, Salzburg hanya 58 kalau tidak salah, 58%. Memang timpang. Tapi semua itu tidak ada artinya. Sia-sia. Mereka hampir kalah dan tidak bisa membuat lebih dari 1 gol. Jadi ini seperti bukan Bayern Munchen yang bermain. Nah, ada memang agak keanehan di sini ketika Nagelsmann memainkan dengan 3 back bagi Munchen. Karena ini bukan tipikal karakter Munchen bermain dengan 3 back. Walaupun mereka tidak punya Manuel Neuer, ada Ulreich yang ganti di sana, memang agak pengaruh juga karena Neuer ini kita tahu sebagai kapten yang juga bisa menjadi pemimpin ya, bisa terus berteriak di belakang ya, sehingga back Munchen atau gelandang ini tahu dengan cara komando yang diberikan oleh Neuer, tapi dia tidak ada Ulreich, beda. Namun kalau melihat dari kualitas pemain kan jauh Munchen tuh dibanding dengan Salzburg. Ya, mestinya Munchen bisa menang kalau melihat bagaimana penampilan mereka yang luar biasa di fase grup. Memang kalau bicara ke belakang lagi, 10 pertandingan tandang di UCL itu mereka selalu bagus ya. Tidak pernah kalah kalau bisa dikatakan. Dan mereka bisa mencetak 22 kemenangan tandang dari 2017 sampai sekarang tuh
tim ini tidak, asal Bavaria ini tidak pernah kalah. Memang kuat, tapi saya agak tidak puas melihat penampilan mereka melawan Salzburg. Ada beberapa peluang, 3-4 peluang Salzburg yang nyaris bisa membuat gol. Bahkan di menit 81, mereka bisa membuat gol. Serangan sporadis dari serangan balik, counter mereka yang cepat. Ya. Untung saja ada Benjamin Pavard yang bisa membuang bola keluar. Ya. Karim Adeyemi bermain bagus. Ini Karim Adeyemi pemain Salzburg yang juga pemain tim nasional Jerman. Kalau bisa dikatakan dia yang paling menonjol. Tapi ada berkah yang bagus saya pikir ya. Luar biasa bagi Salzburg kalau melihat penampilan mereka, walaupun mereka tertekan habis, tapi pergantian pemain di menit ke-12 ya, ketika pemain di lini serang mereka Noah Okafor itu cedera paha dan dia ditarik keluar oleh pelatih Matthias Jaeslip ya. Kemudian masuklah Junior Adamu ini untuk bisa bermain dan hanya butuh sekitar 9 menit di lapangan ya. Di menit 21 setelah masuk di menit 12 menggantikan Okafor, Adamu ini bisa mencetak gol, memanfaatkan umpan yang diberikan oleh Karim Adeyemi. Nah, ini merupakan catatan yang bagus bagi Adamu karena sebagai pemain pengganti, dia paling tidak sudah bisa menyamakan apa yang pernah dilakukan oleh Thierry Henry ya pada Oktober 2005 ketika menghadapi Sparta Praha ya, di Liga Champions. Thierry Henry masuk sebagai pemain pengganti dan di menit ke-21 juga sama seperti Adamu mencetak gol ke gawang Munchen, Thierry Henry bisa mencetak gol bersama dengan Arsenal. Jadi setidaknya Adamu sudah bisa menyamakan kecepatan seorang pemain pengganti yang masuk kemudian 9 menit kemudian bisa mencetak gol ke gawang lawan. Ya, suatu hal yang bagus bagi Adamu sudah bisa sebanding dengan Thierry Henry ya. Sudah begitu lama 2005 baru bisa disamakan pada pertandingan di Kamis dini hari di Red Bull Arena. Dan ini menjadi pekerjaan berat bagi Nagelsmann. Tidak boleh terulang lagi bermain dengan 3 back. Sule sudah agak lambat. Dalam pergerakan dia sulit. Padahal mereka masih punya Dayot Upamecano. Ada di bench. Kenapa tidak dimainkan? Ya, ketika kalah lawan Bochum memang bermain dengan 4 back. Mungkin ini yang Nagelsmann itu agak kurang begitu puas dengan 4 back ini. Sehingga Upamecano ini ditaruhlah parkir di pemain cadangan, tidak dimainkan. Padahal ini salah satu pemain andalan dia ketika masih di RB Leipzig. Ya, ketika Nagelsmann juga masih di Leipzig. Tapi kalau melihat kemarin, Niklas Sule, kemudian Lucas Hernandez, Benjamin Pavard bermain tidak begitu kuat. Banyak counter-counter yang berbahaya dari Salzburg yang hampir mendatangkan petaka ya, bagi gawang Ulrich. Dan bersyukur mereka masih bisa tidak kalah ya bermain melawan Salzburg, sehingga mereka masih punya harapan ya ketika tidak kalah mereka akan bermain di kandang dan mengharuskan Munchen mesti menang karena dihapusnya gol tandang ini tidak ada pengaruh apa-apa. Munchen harus menang 1-0, 2-1 mereka harus menang ya, karena kalau imbang lagi akan diteruskan di perpanjangan waktu dan adu penalti. Jadi apapun itu, dan saya memang masih meyakini berdasarkan mental mereka ya di Liga Champions kalau bicara, karena Munchen ini kan tidak pernah absen kalau ikut di Liga Champions, selalu mereka menjadi wakil di Jerman dan selalu sebagai satu-satunya tim yang akan bertahan sampai di fase gugur. Ini pula dibuktikan pada musim ini. Ketika Wolfsburg out ya, kemudian Dortmund out, ya selalu memang hampir setiap musim ini Munchen yang selalu ada. Ya. Dan mereka terakhir juara pada 2020 saat itu mengalahkan Paris Saint-Germain ya 1-0. Dan Munchen sudah mengoleksi 6 gelar bersama dengan Liverpool di bawah Milan yang sudah merebut 7 gelar ya. Madrid di atas dengan 13 gelar di UCL. Jadi tugas berat bagi Thomas Muller dan kawan-kawan. Ya, Muller memberikan umpan kemarin untuk bisa diteruskan oleh Kingsley Coman ya. Kemarin waktu Salzburg dan pagi dini hari di Indonesia, dan ini menjadi asis ke-19 bagi Thomas Muller di UCL. Tertinggi di antara semua pemain yang ada di 5 liga top Eropa. Dia melakukan ini luar biasa bagi seorang pemain kawakan seperti Thomas Muller ini. Kalau melihat dari starting line up sebenarnya oke. Munchen ini bisa menang. Itu kan kelihatan saya bicara tadi dengan 22 tembakan, 9. Tapi kan tidak ada gol sama sekali kecuali 1 gol di menit terakhir di injury time dari Kingsley Coman itu yang menyelamatkan Munchen. Ya, kita berharap bahwa tadinya mungkin bisa 2-3 gol mereka akan dapat.
menghadapi Salzburg, tapi Salzburg bermain dengan determinasi yang tinggi, disiplin di belakang mereka bagus. Jaisle itu menempatkan bermain dengan 4-3-1-2 ya. Ya, Aronson yang bermain di belakang Okafor sebelum ditarik keluar diganti Adama, dan ada Karim Adeyemi di depan. Belakang mereka juga bagus ya. Dua center back mereka, Wober, Soled, bermain dengan disiplin. Christensen di kanan juga oke bermain. Jadi Ulmer di kiri, gelandang mereka Capaldo, kemudian Kamara ya. Seiswald bermain sangat baik sekali. Mereka ya, sangat rapi sekali. Itu saya pikir kunci mereka adalah disiplin ya. Menjaga daerah dan lawan sehingga Munchen tidak banyak masuk untuk bisa menembak mencetak gol walaupun ada 22 tembakan. Penampilan dari Philipp Kohn sebagai penjaga gawang Salzburg juga saya nilai ini oke kalau bisa dikatakan. Nah, tapi bermain di Allianz Arena nantinya pada 9 Maret depan, menurut saya Munchen akan keluar tetap sebagai pemenang karena faktor mental lah bagi mereka ya. Tidak mungkin Munchen akan kalah di kandang walaupun sepak bola itu mengatakan semua bisa terjadi. Tapi bermain dengan ketika Munchen ini dalam tekanan, mereka selalu bagus. Setiap berada dalam tekanan, mereka akan keluar dari tekanan itu, dan ini mental mereka. Sama kayak pertandingan melawan Salzburg dengan 1-1 dini hari. Ini karena hanya mental mereka yang kuat aja. Mereka terhindar dari kekalahan. Mestinya mereka kalah. Ya. Kemenangan sudah di depan mata bagi Salzburg, kemudian buyar dengan gol injury time. Setelah 90 menit, di mana Koeman bisa memanfaatkan umpan dari Müller. Nah, ini kayaknya faktor mental ini yang akan nantinya dibawa oleh Munchen di saat mereka melakoni leg kedua di UCL menghadapi Salzburg nanti. Tetap mereka akan bekerja keras. Tidak mudah juga Salzburg, butuh menang 1-0 aja Salzburg lolos. Ya, membuat Munchen ini terkapar dan kalah lagi buat pasukan Nagelsmann ini ya. Karena dua-dua memang harus menang untuk bisa lolos, tidak ada pilihan lain. Kalau seri tetap akan dilanjut. Tapi kalau kemenangan akan membuat salah satu di antara Munchen atau Salzburg ini melangkah ke babak 8 besar atau perempat final. Kita nantikan bagaimana Munchen bisa mengatasi, apakah bisa mengatasi Salzburg di leg kedua setelah mereka bermain kurang begitu bagus ya dalam pertandingan leg pertama. Sampai di sini. Ciao.